Oke, kita lanjutkan. Di session pertama kita udah bahas tentang konsep pergerakan harga gitu ya. Kenapa harga terbentuk, di mana terbentuknya harga atau nilai tukar mata uang, siapa saja pelaku pasar di interbank market gitu ya. Kita sudah bahas semua dengan detail gitu. Artinya saya harap ketika Anda masuk di session ini Anda sudah betul-betul paham mengenai konsep basic nilai tukar mata uang gitu ya. Bagaimana terbentuknya, siapa saja pelaku pasar di interbank market gitu ya. Interbank market itu apa gitu ya. Anda sudah paham lah gitu ya. Kemudian di session pertama juga kita sempat sedikit bahas 4 fenomena penting yang selalu kita temukan atau kita lihat ketika kita mengamati data pergerakan nilai tukar mata uang, yaitu adanya harga tertinggi, adanya harga terendah, gitu ya, kemudian pola pergerakan sideways dan pola pergerakan trending. Penyebabnya semua sudah kita bahas juga dari sudut pandang nilai penawaran, gitu ya. Nah, seperti Anda lihat di layar Anda saat ini, itu Anda lihat ini adalah tampilan chart gold di H4 gitu ya. Seperti Anda lihat di sini ada saya tandain kotak-kotak banyak gitu ya, kotak-kotak banyak. Nah, kotak-kotak yang saya tandain ini adalah menandakan area sideways yang saya lihat di chart H4 ini gitu. Jadi saya tandain gitu ya, saya tandain gitu. Seperti kita tahu, pola pergerakan sideways seperti yang sudah kita pelajari di session pertama itu disebabkan karena ada dua nilai penawaran besar di atas dan di bawah area sideways saat itu. Itulah yang membuat pelaku pasar terpaksa menawarkan nilai penawaran di antara dua nilai penawaran besar tersebut, sehingga ya yang butuh akan melakukan transaksi kan. Nah, karena nilai penawarannya ada di antara dua nilai penawaran besar, otomatis harga akan ketika terjadi transaksi harga akan ada di kisaran itu saja sih. Terbentuklah pola pergerakan sideways gitu ya. Seperti itulah pemahamannya gitu ya. Seperti itu pemahamannya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik gitu ya di chart ini, Anda lihat si pola pergerakan sideways ini hampir mendominasi seluruh pergerakan nilai tukar mata uang yang terjadi lah sepanjang waktu. Jadi dominasi pola pergerakan sideways itu paling banyak gitu. Pola pergerakan trending itu hanya terjadi sedikit saja gitu atau sebentar saja gitu, tidak lama gitu ya. Jadi sederhananya alangkah konyolnya gitu ya. Kalau kita entry atau melakukan perdagangan mata uang kita ngincer harga bergerak trending gitu ya. Konyol banget gitu ya. Konyol banget. Kenapa? Waktunya juga nggak tentu gitu dan dan terjadinya cuma sebentar gitu ya, cuma sebentar gitu. Jadi saya pikir wasting time kalau kita ngejar trending gitu ya, pola pergerakan trending. Lebih baik kita ngejar atau ngincer pola pergerakan sideways gitu ya. Nah, itulah kenapa saya selalu juga menekankan sekali bahwa pola pergerakan sideways ini sangat penting. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi apakah sideways ini sedang berlangsung saat ini. Kalau berlangsung, si batasnya kira-kira mana sampai mana gitu kan. Kita harus tahu itu. Nah, sebelum kita melangkah ke sana gitu ya, saya juga ingin nunjukin bahwa si pola pergerakan sideways ini tidak melulu terjadi atau disebabkan oleh adanya dua nilai penawaran besar yang ada di antara area sideways saat itu. Tidak. Ada dua kemungkinan lain lagi yang menyebabkan pola pergerakan menjadi sideways gitu ya. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh open dan close session market. Jadi gini, si bank-bank yang tergabung di interbank market itu adalah bank-bank yang berasal dari seluruh negara-negara di dunia kan. Nah, setiap bank yang berada di sebuah negara itu kan tidak beroperasi 24 jam penuh. Mereka beroperasi sesuai waktu atau jam kerja di negaranya masing-masing. Nggak ada yang 24 jam penuh. Nah, jadi para trader tuh membagilah session session selama 24 jam ini terbagi atas 4 session gitu. Jadi mereka bagi per benua. Jadi contoh itu dibagi dimulai dari session Australia yang digunakan waktu open market Sydney, kemudian diikuti oleh session Asia yang 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 dijadikan patokan itu adalah session marketnya Tokyo gitu ya. Kemudian diikuti oleh session market Eropa yang 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 dihitung dimulai dari open market London gitu. Kemudian session Amerika yang dihitung dimulai dari open market New York. Jadi ada 4 session gitu ya. 4 session ini kisarannya sekitar 8 sampai 9 jam per session gitu ya. Per session. Jadi waktu kerja standar lah di setiap negara. Hampir di seluruh negara itu waktu kerja standar antara 8 sampai 9 jam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi
ketika terjadi transaksi di interbank market itu biasanya di saat-saat jam mau tutup sebuah market, katakanlah sekarang sedang session market, katakanlah Tokyo ya atau Asia. Nah itu kan barengan sama session market Sydney atau Australia gitu ya. Ketika session Australia ini mau tutup, itu harga seringkali kita lihat bergerak bergerak sideways gitu, atau si transaksi hanya terjadi dalam range yang sempit gitu. Kenapa? Ya wajar gitu ya. Kenapa? Si pelaku pasar London sedang beres-beres gitu ya, mau tutup, otomatis transaksi yang terjadi juga akan sedikit. Si pelaku pasar Tokyo juga biasanya ngintip, aduh ini orang-orang Australia mau tutup nih, kira-kira mau ngapain ke harga nih gitu, mau didiemin aja apa mau digerakin lagi nih. Mereka juga menunggu. Nah karena saling menunggu gitu, saling mengintip lah istilahnya gitu ya, itu sangat berpengaruh kepada pergerakan harga yang terjadi atau transaksi yang terjadi. Otomatis harga bergerak dalam sempit. Itu. Kemudian juga saat mau open market, contoh begini, session market Tokyo sedang aktif, tiba-tiba jam 2 katakanlah, mau jam 2 nih, session market London mau buka kan. Itu biasanya sebelum jam 2 itu si transaksi biasanya terjadi dalam range sempit. Kenapa? Pelaku pasar Tokyo itu sedang nunggu pelaku pasar London jam 2 nanti masuk gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh pelaku pasar London gitu. Jadi nunggulah istilahnya. Ntar dulu deh, aku ngambil keputusannya, gue nunggu reaksi mereka dulu. Seperti itulah kira-kira berpikirnya. Nah, dua hal ini menyebabkan juga pola pergerakan harga menjadi sideways. Jadi ada pengaruh dari open dan close market. Yang kedua, itu adalah ketika ada news, ketika mau ada news, itu biasanya 1 jam sampai setengah jam sebelum news, itu pelaku pasar biasanya intensitas transaksinya menjadi kecil. Kenapa? Mereka nunggu kebijakan yang akan dikeluarkan bank-bank lah, atau ada kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang sebuah negara, gitu ya. Mereka nunggu dulu, nunggu sampai si news ini mau keluar atau keluar gitu ya, baru mereka membuat keputusan gitu ya. Itu juga akan menyebabkan transaksi terjadinya sedikit di interbank market, otomatis si harga juga akan bergerak menjadi sideways gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau Anda lihat di chart ini apa yang tadi saya uraikan. Jadi ada tiga penyebab terjadinya sideways, yaitu ada nilai penawaran besar di atas harga tertinggi dan di bawah harga tertinggi saat itu. Kemudian session market dan pelaku pasar sedang menanti news gitu ya. Ada tiga. Nah, jadi Anda mesti ingat-ingat nih. Jadi dalam aplikasinya nanti, ketika kita mengidentifikasi sideways, kita mesti lihat juga ini sideways memang di area sideways-nya, atau sideways karena sedang menunggu news, atau sideways karena ada market yang akan buka atau market akan tutup gitu ya. Kita harus jeli juga di situ membedakannya gitu ya. Jangan sampai kita terjebak nanti di sana gitu ya. Tapi yang paling penting ini, yang paling penting adalah nilai penawaran dengan volume besar di atas harga tertinggi atau di bawah harga terendah saat itu. Kita harus bisa mengidentifikasi yang itu dulu. Yang si penyebab karena session market maupun sedang nunggu news, itu kan kita bisa lihat ya. Dari jamnya kita bisa monitor gitu ya. Katakan nih setengah jam lagi mau tutup London, terus harga sideways, ya kita udah langsung mikir dong, oh iya, session market London mau tutup, otomatis pelaku pasar melakukan transaksi dalam jumlah kecil gitu ya, makanya harga sideways gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Dan ketika news juga sama gitu kan, makanya saya sarankan kita sering-sering melihat ke Forex Factory. Biasanya itu tuh ada jadwal news atau website lain yang menyediakan news-news yang akan dirilis oleh bank-bank yang tergabung di interbank market lah, seperti itu.